Tiga. Selamat siang semuanya. Kami di sini mau mempresentasikan tentang tugas terintegrasi 2, di mana di sini mempresentasikan tentang bab 1, di mana judulnya adalah problem biaya pendistribusian Bulog Jabar selama PSBB berlaku. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Abdul Hakim, yang kedua Dendi Sopiandi, dan yang ketiga M. Rafli Ajhari dari kelas 3 Logistik A kelompok 9. Next. Adapun ini daftar isinya untuk isi presentasinya, di mana yang pertama ada deskripsi sistem, yang kedua problem situation, yang ketiga RPG dan deskripsi, yang keempat list of problem dan gap analysis, yang kelima 6 elemen of problem, terus ada fishbone diagram dan analisis 5W1H. Nah, di pertama ada deskripsi sistem. Deskripsi sistem adalah satu kumpulan dari satu unsur atau komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi atau berinteraksi satu dengan yang lainnya secara terpadu atau secara bersamaan. Sistem juga seperti sistem juga sekelompok elemen yang digabungkan menjadi satu. Elemen-elemen yang mendirikan menjadi satu sistem adalah ada komponen, hubungan antar komponen, input dari lingkungan ke output lingkungan, lingkungannya tersendiri, perilaku atau aktivitas atau proses, dan terakhir fokus dari pengamat. Problem situation. Situasi adalah suatu situasi yang dihadapi saat melakukan penelitian terhadap model. Nah, terus situasi permasalahan atau problem situation merupakan gambaran ataupun deskripsi kondisi saat permasalahan ada atau timbul. Tujuannya adalah mempermudah dan menentukan prioritas masalah yang penting hingga tidak penting dan mempermudah dalam menentukan faktor penyebab. Nah, ini risk vector diagram. Nah, kalau yang kami itu dari petani. Dari petani itu terkadang gabah kering panen yang baru dipanen yang sudah diayak bisa dapat langsung dijual atau ke penggilingan. Nah, dari penggilingan nanti dia menjual gabah kering yang sudah digiling ataupun ntar dia jual ke Bulog. Nah, di Bulog nanti dia di gudang Bulog dia bisa langsung menjual dalam keadaan beras ataupun didistribusikan ke kota lain. Tetapi ada permasalahan pada saat pendistribusian ke kota lain, COVID-19 nih di saat PSBB kemarin yang menghambat kepada masyarakatnya. Next. Nah, di sini Perum Bulog memiliki beberapa problem. Yang pertama, saat pandemi COVID-19, terjadi kenaikan demand pada beras dan terjadi sedikit kendala pada saat pendistribusian. Nah, yang kedua, harga pendistribusian itu naik karena rute yang dilakukan lebih jauh diberlakukannya PSBB. Ketiga, beras Bulog sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah pandemi, sehingga Perum Bulog harus menambah persediaan beras. Yang keempat, terjadi penambahan karyawan yang mengakibatkan pengeluaran semakin naik. Dan yang terakhir, apabila pendistribusian keluar daerah yang bertujuan atau berlokasi di zona merah, maka akan ada pembatasan memasuki wilayah. Nah, gap analysis. Gap analysis dapat diartikan sebagai gap atau selisih antara situasi ideal yang diharapkan atau target yang diekspektasi dan pencapaian atau situasinya saat ini. Dalam sebuah sistem, bisa jadi terdapat lebih dari satu masalah yang terjadi, namun tidak semua bisa diselesaikan karena berbagai keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu,
perlu dilakukan gap analisis untuk menentukan tingkat kepentingan atau nilai selisih dari masalah yang timbul sehingga bisa dibuat urutan prioritas penyelesaian masalah. Pada penelitian ini, volume incoming yang menurun, sedangkan ada biaya berupa biaya tetap yang tidak berubah atau harus tetap dibayar. Misalnya sewa gudang, transportasi, SDM, atau pajak kendaraan. Nah, gambar Lanjut. Nah, ini ada 6 elemen problem. Yang pertama, decision maker. Itu kepada kepala bidang Menko. Yang kedua, objektifnya mendapatkan total keuntungan maksimal dari pendistribusian beras. Selanjutnya, decision creation. Meningkatkan kinerja di tengah masa pandemi. Selanjutnya, performance measurement. Total keuntungan yang didapatkan. Terus kontrol input or alternative course-nya beberapa proporsi yang didistribusikan ke daerah. Konteksnya bagian komoditif dan distribusi. Oke, yang selanjutnya di sini ada diagram Fishbone atau diagram sebab akibat. Di sini akibatnya ada faktornya ada dari method, machine, material. Itu penyebabnya dan jualnya itu biaya pendistribusian naik. Kenapa di sini memilih Fishbone-nya 4M? Karena di sini merupakan perusahaan manufaktur. Oke, kita bahas yang pertama. Penyebabnya di sini ya. Yang pertama ada yang mengakibatkan biaya pendistribusian naik, yaitu ada sebabnya. Yang pertama penambahan jam kerja. Maksud penambahan jam kerja di sini pada masa pandemi COVID-19 diberlakukannya PSBB sehingga tekanan pendistribusian beras dari satu tempat ke tempat lainnya semakin lama. Yang kedua ada dari mesin atau dari mesin, sebabnya yaitu BBM naik. Maksud BBM naik adalah konsumsi kendaraan pada saat pendistribusian itu semakin banyak karena rute yang dilalui semakin jauh. Sebab yang berikutnya terjadi biaya servis naik. Semakin kendaraan itu sering dipakai dan jaraknya semakin jauh, maka servisnya pun akan semakin cepat daripada sebelumnya. Yang ketiga ada dari metode, yaitu diberlakukannya PSBB. Diberlakukannya PSBB dengan penutupan jalan di berbagai daerah mengakibatkan biaya pendistribusiannya naik. Karena kan seperti yang tadi dijelaskan, rute mobil yang dilaluinya atau transportasi kendaraannya harus melihat rekayasa jalan. Yang keempat yaitu dari material. Material sendiri itu yang menyebabkan biaya pendistribusian naik, yaitu demand-nya pendistribusiannya banyak, yaitu artinya demand dari masyarakat itu semakin banyak karena di tengah pandemi COVID-19 semua orang susah untuk bekerja. Nah, dengan ada bantuan dari pemerintah, maka Perum Bulog bersosialisasi dan memberikan bantuan untuk pendistribusian beras masyarakat. Next. Oke, dan berikutnya adalah analisis 5W1H, di mana what-nya atau apa yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Perum Bulog Kanwil Jabar mengalami masalah pada saat pendistribusian. Itu harus memantau rekayasa jalan dan terjadi kenaikan pada biaya distribusi. Who atau siapa? Di sini Perum Bulog Kanwil Jabar. Where-nya di mana? Maksudnya ada di bagian mana, yaitu berada di bagian pendistribusian. Yang berikutnya, when atau kapan. Kapan untuk masalah ini terjadi, yaitu pada saat PSBB diberlakukan di berbagai daerah. Why? Mengapa? Karena pengaruh COVID-19 diberlakukannya PSBB, sehingga terjadi penutupan arus jalan di berbagai daerah untuk pendistribusian. Next.
Ya, yang terakhir adalah how atau bagaimana. Di sini terdapat flowchart dari pendistribusian beras di Perum Bulog. Misalnya di sini ada yang pertama mulai, yang kedua gudang Bulog Jabar, yang berikutnya adalah pendistribusian beras, berikutnya pemilihan rute. Setelah pemilihan rute, adakah penutupan jalan pada saat PSBB? Kalau iya ada penutupan, maka kembali lagi ke pemilihan rute. Kalau tidak ada, maka diteruskan ke gudang tujuan. Setelah itu sampai di daerah tujuan. Sampai di daerah tujuan, dibagikan kepada masyarakat. Selesai. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.